Pelaku penusukan terhadap polisi di Cikokol, Tangerang akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya telah dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia meninggal setelah ditembak sebanyak 3 kali di kakinya. Pelaku penusukan polisi bernama Sultan Aziansyah akhirnya tewas. Kamis sore, sejumlah anggota kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendatangi ruang jenazah Rumah Sakit Polri. Rencananya jenazah akan diotopsi di Rumah Sakit Polri sebelum dijemput keluarga untuk dimakamkan. Hingga saat ini anggota Polda Metro Jaya masih berjaga-jaga di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, sebelumnya aparat Polres Metro Tangerang dan tim Gegana Mabes Polri menggeledah rumah pelaku penyerangan terhadap polisi Sultan Aziansyah di Lebakwangi, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Rumah Sultan Aziansyah Kamis siang didatangi aparat kepolisian. Kedatangan aparat menarik perhatian warga sekitar. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus penyerangan yang dilakukan pelaku. Saat penggeledahan, orang tua pelaku sedang tidak berada di rumah. Menurut tetangga, pelaku selama ini dikenal baik dan pendiam. Walaupun polisi suka komisi ada saya lihat, walaupun polisi, kalau dia jarang ya, jarang komisi. Jadi jarang nongkrong sama warga. Iya, jarang. Pasca penyerangan terhadap 3 anggota kepolisian di kawasan Cikokol, Kota Tangerang Kamis siang, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Pengamanan di sekitar Mabes Polri juga diperketat. Anjing pelacak diterjunkan untuk menyisir di setiap sudut. Tim Gegana Polda Metro Jaya menyita 3 benda yang diduga bom lontong dari sekitar pos polisi di Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Kota Tangerang. Di lokasi inilah pelaku menyerang 3 anggota polisi. Pelaku awalnya menempelkan stiker berlogo ISIS di pos polisi. Sempat terjadi penolakan dari polisi hingga pelaku kemudian menyerang korban. Setelah itu pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tembakan yang mengenai bagian kaki. Yang pertama terakhir duel itu Kapolsek, tapi kondisi yang agak parah itu adalah Kapolsek Pak Effendi, karena dia yang melumpuhkan, dia juga yang menembak Pak tersangka, sementara tersangkanya itu yang melakukan penusukan. Pasca insiden itu, Mabes Polri langsung melakukan langkah antisipasi. 3 polisi bersenjata lengkap dan seekor anjing pelacak diterjunkan untuk melakukan penyisiran di area Mabes Polri. Tiap sudut disisir, tak terkecuali mobil yang tengah parkir di depan Mabes Polri untuk mencari adanya benda mencurigakan. Pengamanan dilakukan tidak hanya di Mabes Polri, melainkan di seluruh Polda, Polres, dan Polsek guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya sudah ketat ya, tapi teror ini kan jaringan teror biasanya dia walaupun ketat dia lakukan juga karena memang mereka kalau bisa mereka mungkin mencari mati juga. Jadi itu yang dia cari sebenarnya. Sementara Polda Metro Jaya semakin menguatkan pasukan yang bertugas di lapangan dengan body system atau sistem partner. Apalagi dugaan keterlibatan pelaku penusukan dengan gerakan garis keras menguat. Hingga saat ini, kepolisian masih terus melakukan penyidikan dan belum mengambil kesimpulan atas motif pelaku. Astri Adi Putranto, CNN Indonesia.